Baik, saya rekam dulu teman-teman. Sebentar ada yang nelpon. Halo? Waalaikumsalam. Yo, halo. Nah, saya di Lombok Timur. Saya lagi ngisi dulu bentar. Ya, eh, sebelum kita mulai pelajaran, saya kenalkan diri dulu teman-teman ya. Nama saya Mahsun Sidik Eskom. Jadi saya jurusan dari Teknik Informatika teman-teman, tapi masih bermain digital marketing. Nah, saat ini saya selaku owner dari baligrafika.net, kemudian Bali Tour and Travel, dan balishop.id. Nah, balishop.id adalah nama dari akun saya di TikTok. Nah, untuk pengalaman sendiri, sebenarnya saya sudah 7 tahun menggeluti dunia digital, teman-teman. Berpengalaman dalam pembuatan website, kemudian desain grafis, editing video, dropshipper, affiliate, dan digital marketing. Dan Alhamdulillah sudah 2 tahun ini, saya sudah membimbing tentang digital marketing untuk UMKM, ya, usaha mikro, kecil, menengah. Bukan itu saja, tapi saya juga membimbing beberapa lembaga pendidikan untuk konten sosial medianya atau untuk mempromosikannya. Kemudian ada company juga dan ada beberapa organisasi. Kalau organisasi itu saat ini kami bekerja sama dengan Pemuda Nahdlatul Ulama namanya yang ada di Batam, teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang belum join di grup, silahkan langsung join ya. Tinggal di scan barcode-nya di sini atau dicatat dulu di screenshot. Nanti teman-teman selesai dari kegiatan ini, teman-teman bisa join di grup support. Supaya apa teman-teman? Kenapa kita harus buat grup support? Nah, supaya nanti kita akan memiliki komunitas. Ya, kita bisa berdiskusi nanti, kita bisa sharing-sharing. Ada yang pengalaman negatif, pengalaman positif, itu semua bisa kita diskusikan di dalam grup seperti itu. Ya, teman-teman, silakan. Saya tunggu ya. Oke. Ya, sudah ini sudah di screenshot teman-teman. Ya ada suaranya ya. Halo, cek cek. Sudah, sudah. Oke, oke. Saya kira nggak ada suara teman-teman. Apa yang salah saya bilang gitu. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, saya ingin bertanya dulu sama teman-teman ini. Siapa yang sudah menghasilkan 50.000 per hari? Diketik aja. Saya. Ada yang sudah menghasilkan Saya rutin seribu, 50.000? saya 1.000 pun nggak pernah. Wah, merendah kayaknya. Terus yang 100.000 per hari sudah ada. Setiap hari ya rutin ya. Ada yang 300.000 per harinya. Bahkan ada yang sudah jutaan juga per hari. Nah, sebenarnya ini semua bisa kita lakukan di media sosial, teman-teman. Nanti terus ikutin aja ini, kita akan lanjutkan nanti, ya. Nah, terus ya alasan teman-teman untuk mengikuti pelatihan ini adalah ya yang belum pernah tolong ikutin ini ya. Nanti kita akan belajar sama-sama di diskusi ini. Nah, untuk alasan teman-teman ikut dalam pelatihan ini, ya, teman-teman harus melihat. Ya, kita harus istilahnya kembalikan modal yang pernah kita keluarkan dulu. Nah, coba bayangkan dulu sekitar pada saat kita SD aja, kita hitunglah penghabisan kita sendiri per bulan itu sekitar 700.000. Ya, total selama 6 tahun itu ada 50 juta. Kemudian waktu kita masih SMP, ya, kita hitunglah uang belanja, uang SPP kita, dan uang transport kita ya sekitar 800.000 lah per bulan. Dengan total selama 3 tahun itu sekitar 28 juta yang kita habiskan. Kemudian SMA
makin meningkat, kemudian sampai kita S1 makin meningkat sekitar 2 juta bisa jadi karena kita akan bayar kos di sana, mungkin bayar makan, bayar uang kuliah, uang buku dan lain sebagainya. Bisa saja kita menghabiskan sekitar 2 juta per bulan. Nah, makanya kalau kita kita andai-andai ini ya, kita andai-andai total sekitar 210 juta. Ini yang kita habiskan selama sekolah. Nah, kalau kita bayangkan teman-teman, kita akan bandingkan seandainya saat ini kita menghasilkan gaji UMR. Contoh kalau kemarin saya dengar kalau di Lombok itu sekitar 2.500.000 ya. Benar? Benar 2.500.000 teman-teman. Di Lombok itu UMR-nya. Benar. Nah, benar. Berarti kalau misalnya untuk mengembalikan modal yang sudah dihabiskan oleh orang tua kita atau kita sendiri waktu sekolah itu, untuk 2,5 juta, ini kita belum hitung apa-apa ya. Seandainya kita cicil itu, bisa sampai 84 bulan baru kita bisa menyelesaikan 210 juta itu. Ya. Nah, 80 juta, 84 juta atau sekitaran 7 tahun. Ya teman-teman. Belum lagi kita memikirkan pengen punya rumah, kemudian pengen punya mobil, biaya anak, anak sekolah, pengen lagi kita umroh, belum lagi biaya orang tua, biaya harian, dan biaya tak terduga. Makanya mau sampai kapan teman-teman kita akan seperti itu. Makanya dengan adanya internet sekarang, dengan adanya media sosial, ya, ayo kita mulai dulu gitu. Kita mulai membuat membuat konten ya. Kemudian nanti bisa konten kita bisa viral dan menghasilkan seperti itu. Ya. Nah, coba kita sama-sama renungkan baik-baik ya. Kita ini teman-teman semua membutuhkan uang dan kehidupan yang layak. Betul nggak? Semua kita Betul. membutuhkan uang dan kehidupan yang layak. Nah, seperti teman-teman pernah nggak dengar kalimat yang monoho, sangat monoho ini, ya? Kalau di dalam dakwah bukan kita merendahkan para pendakwah-pendakwah, uang tidak akan pernah kita bawa mati, katanya, ya kan? Memang betul, ketika kita mati tidak ada yang bawa uang. Tapi ketika kita hidup atau ketika kita nggak punya uang, rasanya mau mati. Nah, makanya ingat harus diingat juga teman-teman, ketika Anda sedang terpuruk, ya, sedang terpuruk, kemudian butuh biaya, di saat itu, di hari itu butuh uang atau butuh bantuan. Apakah secepat itu kita dibantu orang, teman-teman? Dan banyak saat ini manusia yang hanya datang ketika Anda senang atau ketika Anda lagi banyak uang. Makanya kawan juga sendiri, ya, kawan sendiri begitu, ya. Saat ini tidak usahlah khawatir tak punya teman, tapi perbanyaklah uang, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman banyak uang, nanti kawan akan datang sendiri. Dites saja kalau percaya. Itulah yang terjadi saat ini. Makanya teman-teman harus semangat ikut pelatihan ini ya. Pastikan nanti teman-teman harus ikut sampai selesai dan jangan sampai kehilangan kontak saya, kehilangan kontak tim atau apalagi keluar dari enggak masuk dalam grup. Kenapa saya sarankan ke dalam grup supaya teman-teman nanti bisa berdiskusi dan punya komunitas yang istilahnya sefrekuensi ya, bisa sama-sama berpikir bagaimana cara kita maju melalui sosial media seperti itu ya. Makanya saya sangat berterima kasih sekali ya kepada teman-teman karena hadirnya teman-teman pada pelatihan ini. Saya dan tim akan membuatkan teman-teman bisa investasi leher ke atas. Ya, sehingga nanti teman-teman ketika pulang ya punya bekal ilmu cara bagaimana menjadi konten kreator yang menghasilkan uang banyak dari internet ya, khususnya di media sosial. Seperti itu, teman-teman. Ya, makanya di sini sedikit lah saya sepil ya. Ada beberapa yang saya screenshotkan yang ambilkan tadi malam dari penghasilan yang sudah kita dapatkan dari membuat konten ya, membuat konten baik itu konten desain atau konten dalam bentuk video di media sosial sehingga ya alhamdulillah kita bisa menghasilkan 3 digit teman-teman ya, ini di dashboard website Balai Grafika ya, kita menghasilkan sekitar 3 digit sudah alhamdulillah ya. Nah kemudian ini di website yang satu ini baru
Alhamdulillah sudah menghasilkan 2 digit juga ya teman-teman. Jadi ini semua dari sosial media teman-teman. Enggak kita ketemu offline untuk berpromosi pada teman-teman, tapi melalui konten-konten yang kita buat sehingga orang tertarik untuk menggunakan jasa-jasa kita seperti itu teman-teman. Atau selain menggunakan jasa kita, dia membeli produk yang kita promosikan menggunakan konten yang sudah kita buat. Seperti itu. Nah, ini juga ada beberapa invoice, nah ada rincian ya. Ada yang membayar kita 2.010.000, ada yang membayar kita 1.300.000, ada yang membayar kita 2 juta, ya. Kemudian ada yang membayar kita 1.400.000, 2.100.000 dan lain sebagainya. Nah, ada juga bahkan ada yang membayar untuk jasa kita itu sampai 2 digit teman-teman. Nah, itulah kekuatan dari sosial media. Makanya teman-teman jangan sampai lengah dengan sosial media ini, ya. Coba nanti teman-teman selesai dari sini, teman-teman harus belajar bagaimana membuat konten kreator, kemudian bisa menghasilkan. Itu, ya. Oke, kita lanjut. Rumusnya apa? Yang pertama adalah teman-teman harus untuk mendapatkan seperti tadi, ya, eh, gambaran-gambaran seperti tadi itu, teman-teman harus belajar sekarang ini menjadi konten kreator. Selanjutnya, kalau sudah pintar, ya, pandai membuat konten, ya, jangan sampai untuk tidak aktif. Ya harus aktif di sosial media. Nah, kalau di rumus FB Pro itu teman-teman 1 3 1 3 5 ya. Maksudnya itu Ini gimana? bikin bikin konten dalam 1 hari itu 3 ya. Kemudian berturut-turut selama 5 bulan. Nah, insya Allah itu udah menghasilkan nanti. Intinya jangan melanggar aja. Itu kuncinya. Sama juga di TikTok, Instagram begitu. YouTube juga begitu. Nah, intinya konsisten teman-teman ya, konsisten buat konten kemudian aktif. Nah, ingat 1 hari tiga minimal, 3 konten minimal yang harus di-upload kemudian nanti berturut-turut minimal 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Nah, baru kita bisa melihat. Tak ada yang instan teman-teman. Jadi yang instan itu apa ya? Banyak instan tapi banyak yang buruk hasilnya. Contoh saja mie. Mie dibilang instan, tapi kalau mau makan yang enak harus diproses dulu. Nah, tapi kalau mie-nya dimakan mentah ya wassalam. Bisa saja ada saja yang terkendala nanti di dalam anggota tubuh kita. Makanya jangan suka dengan hal-hal yang instan. Kita pun dikasih duit banyak, tapi kalau kita tidak pandai dalam memprosesnya, ya tidak akan bisa bertahan. Seperti itu teman-teman. Ya, rumusnya itu tadi untuk menghasilkan seperti yang saya sepil tadi. Jadi yang pertama harus belajar jadi konten kreator, ya, buat konten, edit video, kemudian diupload, ya. Setelah kita upload nanti dibikinkan call to action. Call to actionnya kemana? Ke handphone kita atau ke DM daripada sosial media kita. Oke teman-teman. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konten kreator? Ya, konten kreator itu siapa yang tahu tentang konten kreator? Kayaknya teman-teman sudah pintar semua di sini, makanya nggak ada yang menjawab. Oke, nyakit ngisi mendak. Nyakit ngisi mendak nih. Nah, sama selesai. Konten kreator adalah ya, konten kreator itu kalau bahasa kita itu adalah membuat ya, menciptakan atau memproduksi konten teman-teman. Ya, konten itu bisa dalam bentuk desain grafis, kemudian ada dalam bentuk video ya, dalam bentuk teks misalnya, ya dalam bentuk teks bisa. Nah, nanti saya akan ajarkan teman-teman bagaimana cara saya membuat video produk, ya, video produk. Tapi eh, nanti video produk itu kita akan apa namanya membuat voice overnya itu menggunakan mesin. Jadi nggak perlu teman-teman yang mikir. Nanti akan saya ajarkan. Ikutin aja dulu ya. Nah, untuk sosial media sendiri apa itu sosial media? Sosial media ini adalah sebuah media ya atau platform digital yang dipakai ya, platform digital yang dipakai buat bersosial. Jadi platform ini atau software lah kalau bahasa kita kalau di dunia nyata itu software yang menyediakan untuk fasilitas melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Kemudian untuk fungsinya sendiri apa saja, teman-teman?
tetap fungsinya sendiri. Di sana kita bisa berbagi informasi. Nah, seperti tadi, ketika kita memiliki informasi yang bermanfaat, orang akan menghubungi kita. Ya, selain informasi bermanfaat, kalau kita ingin cepat lagi, kita harus berkampanye di sana. Kita pakai kampanye dari sosial media itu untuk berpromosi, untuk memviralkan semua usaha-usaha kita dengan cepat. Itu nanti beda kelasnya itu ya. Kalau kita mau menggunakan kampanye yang cepat itu. Iya. Nah, kemudian dengan sosial media ya membangun komunitas. Dengan adanya sosial media itu kita dapat membangun komunitas. Dari sekian banyak, kalau nggak salah kalau di TikTok sendiri itu pengguna terbesar di Indonesia itu, ya. Pengguna di Indonesia itu sekitar setengah dari 60% dari orang yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu hampir 300 juta orang. Jadi sekitar 150 juta orang yang menggunakan namanya TikTok. Kalau di Facebook lumayan juga ya. Ada sekitar 100 200-an juta yang menggunakan eh, Facebook, teman-teman. Nah, dari semua orang ini itu berbagai macam bentuk keahlian, kesukaan, minat yang suka dibaca. Nah, ini kan teman-teman bisa petakan nanti bisa dijadikan sebuah komunitas. Begitu, teman-teman. Nah, kemudian fungsi dari sosmed, teman-teman bisa mengumpulkan pengikut. Ya, pengikut ini sangat penting, teman-teman. Apalagi nih calon-calon yang mau jadi kepala daerah, caleg dan lain sebagainya. Ya, jadi gunakan nih sosial media ini untuk bersosial ya, untuk mempromosikan diri, untuk apa namanya, untuk mengasih tahu kepada orang-orang bahwa saya itu ini loh. Nah, jadi nanti suatu saat ketika kita ingin sesuatu, mereka akan mencari kita. Begitu, ya. Kemudian di sosial media, ya kita bisa mencari pertemanan, relasi, ya relasi bisnis bisa, kemudian relasi mau kerjasama, atau relasi macam-macam. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sosial media juga kita bisa membangun bisnis, ya membangun toko tanpa kita harus memiliki bangunan tokonya. Gitu, ya. Nah, nah, teman-teman ada pertanyaan kira-kira sebelum kita lanjut? Boleh dihidupkan mic-nya karena kita sebentar aja mainnya mungkin. Silakan. 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 Siapa yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Nggak ada? Jadi bertanya Pak, Oke, silakan. hai, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Terima kasih atas kegiatan ini Pak. Kebetulan Tian dari Lombok Timur. Eh, ini ibaratnya baru saya ingin terjun ke bagian konten kreator. Kebetulan saya di Hilang suaranya, Pak. bagian desain dan bagaimana cara mempromosikan sebuah tulisan atau sebuah gambar. Nah, oleh karena itu, terkait dengan apa yang disampaikan tadi itu, apakah objek yang kita mau jual atau yang kita mau publish di sosial media itu adalah satu objek atau berbagai objek, Pak, untuk bisa menarik daya pembeli. Nah, itu jadi pertanyaan saya. Apakah kita upload khusus satu objek saja, misalnya tentang video, tentang budaya. Nah, apakah cukup tentang budaya saja atau berbagai video yang kita upload di sosial media sebagai akun kita pribadi, Pak? Terima kasih, Pak. Mungkin itu pertanyaan saya. Oke, langsung kita jawab ya. Boleh kita jawab langsung? Kita jawab langsung ya. Oke, jadi tadi pertanyaannya apakah objeknya ya atau banyak objek yang harus diposting.
Nah, seperti yang saya bilang tadi rumusnya ya, rumus kalau kita mau cepat viral, mau cepat kita FYP itu, tadi rumus pertama yang dilakukan adalah 1, 3, ya, dalam satu hari, 1, 3, 5, ya, satu hari 3 konten dalam 5 bulan, ya. Kalau mau cepat nanti bikinnya dalam satu hari 5 konten, kemudian dalam 3 bulan, bisa juga seperti itu. Itu aja konsepnya. Makanya kalau di sosial media itu kita tidak sembarangan ya teman-teman untuk mengupload. Kita harus memang fokuskan di niche kita, di kategori apa usaha kita. Ya kalau bisa memang nama perusahaannya yang dimunculkan, nama perusahaannya melayani ini. Contoh kayak tadi yang di desain grafis atau di editing video ya. Desain grafis. Bisa saja nanti kita bisa sepil ini loh. Hai guys, ini adalah contoh dari desain promosi produk roti misalnya. Atau promosi produk furniture. Atau bisa saja eh, kita mempromosikan tentang sebuah PT. Nah, seperti itu. Jadi contoh-contoh desain yang kita buat itu, itulah yang kita upload sebagai portofolio. Nah, jangan sampai lupa di dalam promosi kita itu tampilkan nama Instagram kita, website kita kalau ada, kemudian nomor handphone kita supaya orang langsung nanti akan menelpon. Memang enggak langsung hari itu misalnya dilihat orang, enggak harus, tapi nanti akan muncul. Semakin banyak kita upload di dalam media sosial, maka pencarian dari sosial media itu sendiri dia akan mengarah kepada akun kita. Seperti itu teman-teman. Sama halnya dengan Google. Semakin kita banyak informasi yang ditanam di dalam website kita, ya, maka Google akan mencari kata-kata ke dalam website kita. Begitu. Kira-kira gambarannya ada? Ya, alhamdulillah sudah ada, Pak. Oke, siap. Nah, jadi caranya adalah teman-teman, eh, nanti kalau teman-teman mau membuat konten, ya, nah, sebenarnya sekarang mudah sangat kalau mau membuat konten itu teman-teman. Ada namanya AI, ChatGPT. Nah, nanti saya ajarkan caranya ya, sebelum kita masuk ke sana. Intinya saya kasih gambaran, ya. Ketika kita mau upload sesuatu itu, kita udah pikirkan untuk 1 bulan konten apa yang akan saya upload. Kita konsep. Tanggal 1 kita buat misalnya portofolio tentang desain promosi produk ini. Nah, besok kita bikin edukasi, ya. Edukasi apa? Misalkan edukasinya seperti ini. Misalnya produk roti. Begini loh kelebihan kita makan roti. Misalnya begitu. Untuk konten kedua. Nanti konten ketiga apa lagi? Ya, harga roti jika membeli 5 misalnya begitu. Begitu seterusnya. Terus konsep kontennya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 sampai dengan sebulan. Wah, banyak sekali, Pak. Iya, memang banyak. Makanya saya bilang tadi satu hari 3 konten dalam konsisten 5 bulan. Jangan putus itu teman-teman. Kalau putus maka algoritma daripada sosial media itu akan ngambek. Begitu. Ya, jadi intinya konsisten sih. Konsisten tapi harus pengkategorian upload kontennya itu sesuai dengan apa yang kita bisniskan. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup Pak atau ada yang kurang jelas? Cukup, Pak. Baik, alhamdulillah. Tinggal Oke, belajar mengimplementasi. siap, siap. Ah, nanti kita ajarkan bagaimana cara mudah membuat ide konten. Betul. Ya, untuk tujuan bersosial media. Ya, tujuan kita yang pertama adalah berbagi informasi seperti yang saya bilang tadi. Ya, semua informasi bisa kita bagikan. Tapi ingat, ya, tapi ingat teman-teman, pastikan informasi yang diupload itu harus menyesuaikan dengan bisnisnya. Ya, harus menyesuaikan dengan apa sih yang akan saya bahas. Misalnya membahas tentang rumah tangga ya kita bikin eh, apa kegiatan rumah tangga sepertinya Inak Pais sama Pais itu. Ya kan itu orang lama tuh luar biasa itu. Saya juga sering nonton misalnya. Nah, jadi upload konten, bikin ide konten, kemudian jangan sampai ada pelanggaran. Ya, tolong dibaca nanti komunitas daripada eh, sosial medianya. Kemudian yang kedua, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Kita bisa membangun komunitas. Seperti tadi contoh. Tadi bisnis apa Pak? Percetakan ya.
Tadi Pak siapa namanya tadi? Nah, kalau bisnis percetakan kita bisa saja nanti bikin-bikin kelas gratis, bagaimana membuat desain, atau sekali-sekali di hari Jumat, ya, desain gratis untuk hari Jumat misalnya, desain dua. Nanti kan dari situ kita sebagai portofolio juga, kemudian kita memiliki kontak mereka gitu loh. Kontaknya, Facebooknya mereka. Jadi nanti kontaknya itu kita simpan, ya. Setiap kita upload status nanti di WA kita, di Facebook kita, maka akan muncul kepada mereka. Seperti itu, ya. Itulah kekuatan daripada sosial media ini. Kita bisa membangun komunitas, ya. Nah, setelah kita bangun grupnya, grup apa itu? Grup edukasi kah? Kita mau grup bisnis kah? Ya, intinya membangun komunitas ini yang kita butuhkan adalah datanya, ya. Kita butuh data. Siapa yang besar datanya, dialah yang akan menang di media ini. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita berkampanye di sini, teman-teman. Kita berpromosi. Kita menjual apa yang ada dalam diri kita, baik skill, produk, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu harus teman-teman lakukan. Nah, berkampanye ini ada dua nanti di sana, teman-teman. Baik dia organik, organik itu yang biasa-biasa saja. Jadi kita nunggu algoritma yang baca, baru dia viral. Nah, kalau mau cepat, seperti tadi kan kalau harus konsisten saya bilang kan, konsisten itu seperti yang rumus satu hari 3 konten, kemudian dalam 5 bulan, itu kan terlalu lama teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau cepat, pakailah paid traffic. Paid traffic itu berbayar teman-teman. Jadi kita upah Facebook, halo Facebook, tolong promosikan usaha saya kepada orang yang saya target seperti ini. Nanti kita bisa atur di situ. Kita taruh uangnya minimal $1, ya $1 untuk sehari itu menjangkau sampai 700 sampai 1.000 orang. Ya bayangkan kalau teman-teman menggunakan brosur, ngasih brosur, kita cetak brosur aja udah berapa biayanya coba. Belum lagi kita akan upah salesnya, ya, belum lagi minyaknya, belum lagi uang makan, itu banyak sekali habis. Makanya teman-teman kalau mau cepat memang harus menggunakan paid traffic. Kalau tidak mau apa namanya, tidak mau yang organik tadi, tapi organik tetap harus jalan ya. Cuman enggak harus misalnya seperti yang saya bilang tadi. Itu kan kalau mau apa namanya? Kalau mau terbaca, kalau mau disenangin oleh sosial media. Makanya pakai organik. Tapi kalau mau cepat, masukkan, investasikan uang ke iklan tapi tukar dengan data. Seperti teman-teman yang masuk ke sini ini dapat dari mana? Promosi apa? Informasi yang untuk ada pelatihan ini. Dapat dari Di Facebook, Instagram. dapat dari ini, dapat dari WA, Saya dapat dari Instagram. dapat Instagram, dari Pak. Instagram. Bersponsor ya. Sponsor Instagram. Iya, betul. Iklan Itu di karena saya Facebook. investasikan uang kemarin sehingga Bapak Ibu, teman-teman semuanya bisa masuk ke dalam kegiatan saya. Nah, itu cepat dia teman-teman. Padahal saya ngiklan cuma 3 hari. Alhamdulillah data saya dapatkan cuma 76 orang. Seperti itu teman. Cuman data teman-teman nggak akan saya jual, itu untuk database saya. Begitu, database saya, grup saya. Nah, bagi yang membutuhkan saya nanti, teman-teman bisa menghubungi kita. Seperti itu. Tergambar nggak teman-teman? Tergambar nggak Masuk, kira-kira? ada gambaran Ya, sedikit. siap, siap. Tergambar, Pak. Ada gambaran, Pak. Ada gambaran ya. Jadi Ya. bagi teman-teman yang sudah punya bisnis, mau bisnis kerupuk, mau bisnis baju, mau bisnis travel, mau bisnis apapun, kalau mau cepat, ya cepat viral, cepat menanjak, cepat banyak pengikut, iklankan, pakai paid traffic ads, ya. Caranya itu ada di produk digital saya. Nanti tanya-tanya saja di grup ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Nah, dengan bersosial media kita bisa membangun bisnis. Ya. Yang seperti saya ceritain tadi, di dalam sosial media itu berapa miliar orang di sini. Gambarkan. Kita punya 1 juta data aja udah luar biasa. Kita punya 10 subscriber saja, kita udah bisa endorse. Apalagi kita punya 1 juta subscriber, 2 juta subscriber, ada yang sampai 50 juta subscriber. Itu udah duit semua teman-teman. Kalau
kalau di sosial media ini bisa diberdayakan. Apa yang kita upload, apa yang kita tampilkan di video atau di gambar, ada saja yang beli. Kalau misalnya 10 orang, kalau 10% saja yang belanja, kali misalnya produknya 20.000, sudah berapa duit yang didapatkan? Itu gambarannya. Oke? Cocok. Lanjut. Ada pertanyaan? Ada yang bertanya nggak? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, ini ada kumpulkan pengikut. Nah, bagi calon-calon DPR nih, atau bos-bos yang ingin terkenal boleh. Jadi harus bersosial media, kumpulkan pengikut di sana. Karena kalau kita punya pengikut, itu potensi. Apapun yang teman-teman jual, laris. Nah, dicoba aja. Atau contoh, teman-teman bisa menjadi endorse. Bisa mempromosikan produk orang lain atau usaha orang lain, tapi teman-teman dibayar sama mereka. Ya kan? Mau nggak kayak gitu? Halo? Mau. Mau ya. Harus gerak ya. Ya, Oke. Selanjutnya gerak yang cepat. terakhir, kita bersosial media. Sebenarnya masih banyak, tapi sedikitnya saya spill ya. Jadi kita kalau sudah punya brand di sosial media, ya, kalau kita sudah banyak pengikut atau belum ada pengikut, sebenarnya kita bisa mendirikan usaha tanpa harus menyewa ruko, ya, tanpa harus kita mendirikan ruko fisiknya. Contohnya nanti teman-teman bisa menjadi affiliate. Apa itu affiliate? Affiliate adalah ada produk orang kita yang jualkan melalui traffic kita teman-teman, melalui keviralan video kita. Nanti video kita viral, tapi ada keranjang kuning atau keranjang oranye kalau di Shopee. Nah, itu bisa diklik sama orang, jadi kita dapat komisi. Itu namanya affiliate. Nah, kalau dropship, dropship tanpa kita harus stok produk, teman-teman. Dropship itu, misalnya kita buka marketplace di Facebook misalnya, atau di Shopee, atau di Tokopedia, atau di TikTok. Nah, nanti kita ambil gambarnya, kita promosikan. Orang membeli kepada kita, dan kita belikan kepada toko tersebut. Nanti toko tersebut akan kirim kepada orang yang beli ke kita tadi. Jadi kita hanya promosi apa namanya gambar saja teman-teman. Itu namanya dropship, ya. Nah kemudian kalau kita bersosial media, otomatis disitulah kita akan memperbanyak relasi relasi bisnis sehingga kita akan memiliki banyak database. Seperti itu, ya teman-teman. Oke, jadi kesimpulan sosial media tersebut ya, intinya sosial media di situ kita bukan hanya tempat upload foto teman-teman ya, bukan hanya tempat kita upload foto, bukan tempat kita pamer-pamer mobil ya, pamer-pamer kesenangan, bukan tempat kita curhat atau saling kenalan. Namun, jadi bersosial media itu lebih kepada tempat kita berjualan ya, tempat kita berjualan. Apapun yang teman-teman lakukan di sosial media kan inginnya viral. Kalau viral ujung-ujungnya apa? Duit, ya kan? Nah, itulah makanya saya simpulkan kalau kita bermain sosial media itu ujung-ujungnya buat menjual, ya. Nah, jadi jangan kaget ya. Kalau kita main sosial media itu ujung-ujungnya jualan. Jadi kita harus kategorikan nih teman-teman. Di sini saya sudah kategorikan. Jualan yang saya maksud di dalam sosial media itu ada 3 model. Saya sudah kategorikan. Yang pertama, ya, jual produk, ya. Produk misalnya ya produk baju, pakaian, bahan pokok, ya. Kemudian bisa juga kita jual produk orang, kemudian melalui traffic kita, affiliate, ya. Kemudian bisa juga dropshipper. Kita nggak punya toko, tapi kita ambil gambar foto produk toko orang, nanti dia yang ngirim ke orang yang beli ke kita. Komisinya dari mana? Kan orang yang belanja ini kan kita transfernya teman-teman, ya. Transfer ke kita, kemudian nanti kita beliin tuh barang, tapi barangnya kita isikan alamat itu ke orang yang belanja ke kita tadi. Itu namanya dropship. Nanti toko tersebut akan mengirim kepada orang yang belanja. Mudah nggak? Mudah sangat itu ya, dropshipper itu. Nah, kalau reseller ini kita membutuhkan modal, teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang mau usaha produk tanpa modal ya bisa affiliate, ya. Kemudian dropshipper, nggak perlu stok barang, tinggal
Kalau affiliate kita punya video yang berkualitas, ada produk yang mau kita jual, kaitkan dia nanti ke dalam keranjang keranjang kuningnya atau keranjang oranye seperti itu. Ini yang tanpa modal sebenarnya. Tinggal teman-teman apakah mau dapat duit atau tidak. Itu. Nah, kalau reseller teman-teman memang agak berat. Rata-rata kalau reseller itu kan kita nyetok modelnya. Nyetok produknya, kemudian baru kita promosi, ya kita jual dengan komisi yang sudah kita up sendiri. Kemudian jualan yang kedua, di sini modelnya adalah jual diri saya bilang. Beda jual diri dengan jual harga diri ya. Jadi jual diri ini adalah apa yang ada dalam kita, jasa, skill. Nah, kalau saya sendiri itu kan ada jasa desain, kemudian jasa manajemen sosial media, kemudian jasa membuat website, ya, jasa kirim barang, bisa juga, ya, kemudian jasa tour travel, jasa service, dan lain sebagainya. Itu kalau kita jualan di sosial media dalam kategori jual diri, ya, beda jual diri dengan jual harga diri. Kalau jual diri itu skill, teman-teman berarti teman-teman punya skill, tapi dibayar oleh orang lain, seperti itu, ya. Nah, kalau untuk jual jasa itu sebenarnya ada tiga teman-teman ya. Ada DIY, do it yourself. Nah, berarti ini adalah jasa yang memang ada dalam diri kita sendiri. Nah, kemudian ada namanya jual jasa done with you. Ini namanya kerjasama dengan pihak kedua. Contohnya apa? Kita tidak pandai dalam membuat apa namanya? Dalam membuat baju. Kita bisa saja cari tukang jahit. Nah, kita yang promosiin, kita yang jualan, tukang jahitnya tetap menjahit. Begitu namanya done with you itu. Kemudian yang done for you, yang hanya mengerjakan untuk klien. Ya kayak saya kan jasa website itu. Jasa website itu saya hanya bikinkan websitenya, nanti tinggal disupport, dapat uangnya. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk jasa yang ketiga, ya jualan traffic, teman-teman. Jualan traffic itu apa arti traffic? Traffic itu sama dengan pengunjung. Saya punya pasar, ya. Orang datang ke pasar. Jadi banyak orang-orang di pasar tuh. Orang-orang berkumpul di dalam pasar saya itu. Nah, ini bisa saya jual kepada orang-orang. Bisa saja kita endorse, ya. Kita bisa sini barangmu, sini saya promosiin. Kita pegang saja kalau udah banyak pengikut. Itu biasanya banyak yang beli teman-teman. Itu namanya jualan traffic, ya. Jual brand. Kita terkenal, ya. Kita bisa jual nanti keterkenalan kita untuk menguntungkan orang lain. Itu maksudnya. Sebenarnya jasa ini lebih kepada selebgram, ya, influencer, kemudian banyak artis dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau jualan itu, ya minimalkanlah pengikut itu 2K, ya, 5K, 7K, 8K, 10K. Ya kalau cuma ratusan, ya ragu lah orang. Saya punya produk bayar mahal, tapi pengikutnya cuma segini, siapa yang lihat? Nah, itulah nanti gambarannya. Makanya ya minimal 10K gitu. Baru tawarkan diri untuk mengendorse bisnis orang. Seperti itu teman-teman. Agak gelap ya, ntar. Saya hidupin lampunya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang paling inti teman-teman. Saya ajarkan hari ini bagaimana cara kita menghasilkan uang dari TikTok. Nah, kalau kontennya kita akan ajarkan bentar lagi, tapi saya gambarkan dulu bagaimana cara kita hasilkan uang dari TikTok. Kenapa harus TikTok, Pak Mahsun? Kan ada FB, Facebook, ada Instagram, kemudian ada YouTube, ada LinkedIn, ada Twitter. Banyak kan sosial media, tapi kenapa Pak Mahsun harus pilihkan kita TikTok? Teman-teman, yang saya lakukan adalah saya mendahulukan traffic di TikTok. Kenapa di TikTok? Karena TikTok ini teman-teman nggak pilih-pilih orang dia. Dia nggak pelit. Jadi kalau kita yang belum punya apa namanya, belum punya brand, belum ada yang kenal kita, main TikTok dulu. Ya, dia begitu upload, TikTok akan menyebar ke semua semua orang-orang yang ada di TikTok. Misalnya kawasan Indonesia ini, dia akan menyebar ke situ teman-teman. Makanya kita tidak bisa menebak ya bagaimana cara FYP di TikTok itu susah. Tapi memang TikTok itu adil orangnya. Orangnya saya bilang, medianya. Makanya banyak orang-orang yang memang cepat terkenal di TikTok. Itu saya bilang. Nah,
Sekarang itu TikTok teman-teman, ya, ada 6 potensi di situ. Ada 6 potensi eh, sumber uang yang bisa didapatkan dari sana, teman-teman. Ya, saya uraikan dulu. Yang pertama ada namanya jual produk sendiri. Ya, nanti teman-teman, entah bagaimana saya contohnya ya. Ada di laptop soalnya. Nah, contohnya ini teman-teman, misalkan punya produk ya, di mana kameranya? Kok nggak muncul ya? Ini saya pegang produk teman-teman. Ini nggak muncul kameranya. Jadi eh, produk ini ya teman-teman, ini bisa saya videokan. Videokan jangan sampai 5 menit, 1 menit. Bikin aja 15 detik atau 17 detik. Kan iklan memang nggak ada yang panjang teman-teman. Rata-rata iklan itu ya 1 menit. Kemudian di bawah 1 menit. Coba teman-teman perhatikanlah iklan-iklan di televisi itu. Sedikit aja iklannya. Hanya untuk viral. Nah, contoh produk ini saya punya produk ini. Saya mau jual ya. Udah saya syuting-syuting begini teman-teman. Nanti kalau ditengok orang, ya otomatis dia bisa japri atau bisa check out. Tapi kita harus memiliki tokonya. Kita harus buat tokonya di Tokopedia. Karena TikTok ini dia kerjasama dengan Tokopedia. Itu yang pertama, potensi uang dari TikTok, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, menjual produk orang lain. Menjual produk orang lain ini, jadi teman-teman nggak perlu stok di rumah. Ya, teman-teman hanya mengaitkan link produk orang. Ya, karena produk orang itu kita kaitkan linknya ke dalam video kita. Nah, nanti kan kita akan ajarkan. Ini yang akan saya bahas nanti ke depan. Kemudian eh, kita mendapatkan gift live. Ya, ada paus namanya di situ. Ada boneka, ada donat, ya, kemudian ada kapal pesiar, ada senjata TikTok. Banyak modelnya di sana gift, teman-teman. Itu yang untuk paus sendiri bisa berharga 600 sampai 800 ribu, teman-teman. Kalau live, ya. Nanti ada caranya di situ, teman-teman. Kemudian kalau video kita yang sudah banyak subscribernya itu biasanya yang sudah istilahnya bagus reputasinya menurut TikTok, itu video yang biasa kita upload itu bisa dikasih hadiah. Bisa aja dalam bentuk bintang ya. Bintang kemudian lain-lain sebagainya. Nah, kemudian yang ke potensi yang keempat, teman-teman. Bisa dari endorsement. Kita promosikan bisnis orang orang lain seperti itu. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kita memiliki subscriber banyak, pengikut banyak, kita bisa menjual produk orang, tapi mengatasnamakan diri kita seperti itu. Karena pengikut-pengikut ini biasanya kan dengan senang dengan kita. Jadi apa yang kita gunakan, apa yang kita lakukan, biasanya dia ngikut. Itu teman-teman, ya. Makanya adalah namanya endorsement. Kemudian yang kelima, kita bisa membuat agensi digital, misalnya agensi digital untuk pengelolaan sosial media, Instagram, nanti TikTok bisa juga, atau bisa juga Facebook, atau bisa juga membuat konten konten YouTube. Itu agensi. Jadi kita yang memikirkan, misalnya perusahaan tas, misalnya perusahaan tas itu ingin sosial medianya tetap dikenal orang, jadi dia akan menghandle kita. Jadi kita yang kelolain sosial medianya, teman-teman. Kita yang membuatkan ide, kita yang editkan videonya, kita yang membuatkan promosinya, termasuk keyword, hashtag, dan postingnya itu kita bisa lakukan kalau kita sebagai agensi. Itu teman-teman ya. Kemudian yang keenam adalah kita bisa menjual jual beli akun ya. Jadi akun TikTok itu bisa dibeli, teman-teman. Dibuat kalau sudah banyak subscriber atau pengikutnya bisa dijual. Siapa yang mau beli bisa dijual, tinggal dipindah tangankan. Itu ya. Nah, itu tadi ada 6 potensi yang bisa teman-teman lakukan melalui TikTok ya. Nah, kemudian, nah, di sini saya langsung instan saja. Saya akan ajarkan bagaimana cara kita menghasilkan ya. Agar cepat menghasilkan, kita akan pelajari di sini yang poin kedua tadi. Nah, ini yang poin kedua. Sini ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini poin kedua. Menjual produk orang lain melalui affiliate. Nah, ini yang kita pelajari. Pak Masun, apa sih affiliate? Nah, jadi affiliate itu teman-teman, kita hanya jual traffic, teman-teman. Kita menjual apa namanya, kunjungan. Kita punya video, tapi bagaimana kita akan membuat video itu viral? Kalau dia viral,
Kalau dia ada keranjang kuningnya kita taruh di dalam video kita, itu otomatis akan ada orang belanja di sana nanti. Ketika dia klik, maka dia akan masuk ke link affiliate kita. Begitu orang itu transfer bayar ke tokonya, nah kita sudah dibagi komisi. Seperti itu, teman-teman. Kira-kira paham? Halo? Ada 21 orang yang hadir dari 76. Ada pertanyaan? Paham, paham. Kalau paham. Insya Allah paham, Pak. Kenapa, Pak? Insya Allah paham, Pak. Ya, sebentar. Saya besarin volumenya. Kecil kali suaranya. Bentar ya. Cek. Cek satu. Oke. Mana tadi? Ayo, ada yang ditanyakan nggak? Sebelum kita lanjut. Oke. Coba saya baca kolom komentar dulu ya. Gambaran sedikit. Saya mau dari Bang Iskandar. Saya baca dulu. Saya mau bisnis baju, Pak, tapi follower saya di sosmed masih minim. Enggak apa-apa, bagus sudah itu. Terus aja live. Di sosmed apa ini? Di Facebook atau YouTube? Atau di mana? Bang Iskandar. Kalau follower kita sedikit, jangan takut. Kita kasih senang dulu ke sosmednya. Seperti tadi rumusnya ya. Kita upload dalam sehari 3 konten. Nah, konsisten ya, 3 bulan. Nah, kalau saya sarankan, Pak Iskandar pakai promosi saja. Investasi uangnya cuma 15.000, tidak salah. Berapa penukaran $1 sehari? $1 dia per hari. Jadi nanti iklan iklan baju Bapak nanti jadi bajunya yang mencari gitu. Tokonya yang akan mencari orang pembeli gitu. Itu kelebihan kita menggunakan uang atau Facebook Ads itu. Ads ya, Facebook Ads, Instagram Ads itu. Toko kita yang akan mencari orang yang membeli baju kita, yang akan beli barang kita. Kalaupun dia nggak beli, paling tidak kita punya nomor kontaknya. Begitu caranya, ya. Tapi kalau organik ya siap, harus konsisten tadi. Ya 1, 3, 5 bulan. Satu hari upload tiga konten, mungkin pagi ya, pagi jam 7, kemudian jam 11 atau jam 12. Nanti nanti pas maghrib kita cari jam-jam orang istirahat. Di situ uploadnya ya. Kalau mau cepat lagi, ada pertanyaan? Ya, seperti itu ya. Lupa lah, mohon maaf izin keluar. Nah, nggak apa-apa. Oke, oh di Facebook, Pak Iskandar ya. Pak Iskandar di Facebook ya. Ya pakai Facebook Ad Pak, kalau mau cepat. Baru usahanya tuh udah lama. Ya, kalau teman-teman yang baru ya, yang baru berbisnis, baiknya memang untuk mencari traffic itu. Halo, Oh iya, satu. sebentar, Buka anak aja, Pak. sebentar ya, saya matiin dulu. Oke, kalau kita punya usaha yang baru teman-teman, eh, keluar modal dulu deh kita, ya, keluar modal dikit, promosi, ya budget lah, misalnya yang laku sehari itu 2 atau 3 produk ya. Contoh baju tadi. Di dalam satu baju kita berapa keuntungannya? Misalnya 10.000 kan, berarti kan 30.000. Ya dari jumlah ini, setiap profit minimalkan 20% itu diambil untuk promosi supaya semakin besar. Semakin besar yang mengenal kita, semakin besar database kita. Jadi mindset kita dalam beriklan itu, aduh buang-buang duit aja. Enggak begitu. Jadi kita buang duit, tapi kita tukar dengan data. Karena kita bermain di sosial media, teman-teman. Nah, nanti kalau datanya sudah kita dapat, terutama email, nomor WhatsApp,
itu nanti kita upload produk kita di status Instastory misalnya atau di cerita Facebook, itu mereka lihat. Begitu teman-teman. Jadi jangan takut ya. Itu aja teknisnya. Kalau mau cepat berpromosi, kita bayar robot Facebook untuk mencarikan orang-orang yang mau beli produk kita. Gitu. Oh, kembali dulu menonton. Oke. Kemudian saya lanjut ya untuk ke Kak Ili atau Kak Lili nih. Kak Ili ya. Assalamualaikum. Maaf mau bertanya cara meningkatkan komisi di affiliate TikTok. Cara meningkatkan komisi ya dipromosiin ya. Tapi promosi kalau baru 2, 3 atau 5 yang laku jangan dulu lah. Terus terus konsisten aja dulu. Kalau meningkatkan komisi ini sebenarnya bisa apa namanya langsung chat kepada orang yang punya toko yang kita punya barang kita promosikan itu. Seperti itu, ya. Ya, Pak Iskandar, oh usahanya baru, ya. Biasakan ya. Minimal minimal investasi dulu modal 1 juta ya di awal untuk berpromosi di Facebooknya, Facebook Ad. 1 juta dulu atau 500 dulu atau per bulan misalnya mau budgetkan mungkin 20.000 per hari untuk menargetin orang 500 sampai 700 orang ya. Tapi nanti dikategorikan wilayahnya. Kalau kita berbisnis offline, pas kita promosikan di Facebook, pastikan wilayah yang harus kita kejar itu adalah yang wilayah dekat-dekat toko kita gitu. Seperti kemarin kan saya memang berpromosinya di sekitaran Lombok Timur ya kan. Lombok Timur dan Mataram dan Praia Lombok Tengah gitu. Itu yang saya promosiin kemarin ya. Jadi makanya hari ini teman-teman bisa hadir di sini karena promosi saya jalan. Nanti begitu juga yang offline mau jualan cendol, mau jualan bakso, mau jualan apapun ya teman-teman, itu pastikan wilayah promosinya harus menyesuaikan. Jangan langsung seluruh Indonesia karena kan keterbatasan modal kita kan. Seperti itu. Ya, ada yang Ah, ada yang mau ditanyain? yang madu. Belum model saya. Ya, Kalau kan agak ada yang ditanyakan? agak iya lari ya. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut. Nggak ada yang bertanya. Nah, ini Pak, Ah, tinggal satu. baru masuk Siapa? Atas nama siapa? ya. Pak Dedi. Ya, silakan Pak Dedi. Ya, terima kasih Pak. Nah, ini yang jadi kendala saya. Memang pada awalnya saya itu bisnis cilok, Pak. Cilok, Nah, ya, bisnis cilok. mantap. Tapi saya susah untuk mempromosikan bagi baik itu di Facebook, di Oke, TikTok, dengan cara bagaimana cara menarik minat pelanggan, baik oke. itu dalam segi narasi atau dalam bentuk live. Nah, itu yang jadi Oh kendalanya ya, di saya, Pak. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya, bagaimanakah cara untuk menarik pelanggan, baik itu dalam segi bahasa atau dalam segi video yang sangat menarik, Pak. Oke. Gimana itu, Pak? Terima kasih. Heeh. Jadi untuk menarik pelanggan yang pertama, eh, jangan terlalu sama dengan kompetitor. Cilok ke rata-rata Mhm. bagaimana bentuknya? Bulat ya. Iya. Bikin yang unik. Mungkin bentuk tanda cinta mungkin kan. Bikin. Nah, nanti apa bentuknya itu diviralkan, dimainkan. Atau bisa aja undang ini selebgram-selebgram yang ada di Lombok. Nah, nanti biarkan dia bikin vlog di sana, tanya-tanya bagaimana cara ini apa namanya, cara membuatnya misalnya. Ya nggak apa-apa kita berbagi caranya kan, tapi kan belum tentu rasanya sama. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi paling tidak tampilannya dibedakan dengan kompetitor, ya. Terus, nanti sekali-sekali sepil untuk konten Zoom kreator. apa? Mohon maaf dulu ya. Zoom bisnis. Bentar. Nah, sepil sekali-sekali bagaimana pengolahannya, kemudian higienisnya, ya itu supaya orang tingkat apa namanya awarenessnya itu, kepercayaan kepada kita itu semakin tinggi. Nah, kalau mau cara pemiralan sudah pernah pakai promosi berbayar?
Nah, belum pernah, Pak. Nggak pernah. Nah, dicoba aja Ini itu. saya mau, Nah, ini baru saya mulai terjun untuk mengembangkan bisnis lewat online, Pak. Karena seperti yang sudah saya katakan tadi itu tidak pernah jarang untuk mengupgrade atau jarang untuk membeli lewat online, mungkin karena kurang promosi yang menarik. Oke. Mungkin melalui pengalaman dan pelatihan seperti ini bisa meningkatkan saya bagaimana cara mengimplementasikan produk lewat online yang lebih meningkatkan pelanggan. Hmm. Atau gini nanti sekali-sekali bisa bisa juga mengundang apa namanya mengundang brand-brand apa namanya biasanya itu yang disukai di dalam sosmed itu anak-anak yang agak lumayan lah gitu. dong. Misalnya anak-anak gadis gratiskan aja makan di sana tapi di syuting. Misalnya gitu. Misalnya ya kasih 5.000 mungkin satu orang tapi berkumpul mereka anak-anak yang istilahnya wajah-wajahnya gak menjual bisa juga tuh. Itu kan penarik video nanti tuh. Penarik video, penarik Itu dari sebuah konten strategi ya, Bapak. Pak. Ya kan? Modal. Ini nggak Kenapa? bayar. Enggak, memang di awal begitu. Kalau kita mau bangun brand biar cepat, memang harus kita pakai bayar. Tapi kalau mau organik yang tadi itu seperti tadi, harus dikonsep kontennya. Konsep mulai tanggal 1, apa yang harus diupload. Di tanggal 1 ini kan 3 kali itu sehari. Nah, itu memang ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau pakai organik, lambat. Kalau mau pakai cepat, pakai duit. Gitu. Karena kan memang mereka berbisnis di sosial media. Yang punya platform itu mereka harus membayar karyawan dan lain sebagainya. Makanya dia eh, dan yang dia jual adalah kepada kita itu data, ya. Dia memiliki data, misalnya data orang-orang yang suka dengan usaha. Itu nanti bisa mereka akan target tuh dengan iklan-iklan orang yang suka usaha. Seperti itu, ya. Nah, karena yang tadi yang Nah, pertama, coba jadi dibikin kalau agak unik ya, bedakan dengan kompetitornya, dengan pesaingnya. evaluasi ini. Nah, jadi dibedakan bentuknya mungkin ya, bentuk ciloknya. Nah, bisa mungkin bentuknya kayak unyil-unyil mungkin gitu ya atau bisa menggunakan dalam bentuk bentuk cinta boleh. Jadi unik dia, unik. Nah, kemudian kalau rasa kayaknya sama aja lah, rata-rata Makan. hampir mirip ya. Kalau rasa. Nah, terus tadi ini kalau Bapak lihat yang agak menjual lah wajahnya itu, enggak apa-apa, digratisin aja, tapi izin untuk mengambil video boleh seperti itu. Nah, itu nanti yang penarik. Nah, jangan lupa ini disematkan alamat tempat penjualan atau untuk pemesanan bisa hubungi nomor HP bisa juga begitu. Seperti itu. Kira-kira masuk? Ya, udah ada Oke. gambaran, Pak. Ya, ada yang bertanya lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, jadi pada intinya sudah tergambar tadi, karena kita semua ingin menghasilkan dari sosial media, ini kita akan ajarkan yang mudah saja ya, yang istilahnya tidak menyita waktu, kemudian tidak merepotkan lah, seperti itu kan. Nah, eh, sabar ya, untuk membuat kontennya bentar lagi kita buat ya. Nah, jadi kita akan ajarkan ini, makanya kenapa saya tawarkan kepada teman-teman cara menjadi affiliate-nya ini, ya, bagaimana menghasilkan uang melalui sosial media. Nah, inilah yang paling mudah nih teman-teman, affiliate, ya. Jadi kita nggak stok barang, ya, nggak repot. Jadi cukup video-videoin, nanti taruhkan produknya. Nah, bagaimana cara video dan editnya itulah yang kita belajar sekarang. Seperti itu teman-teman, ya. Nah, ini kan agar cepat menghasilkan, kita akan pelajari menjual produk orang lain affiliate tanpa modal besar. Nah, teman-teman punya handphone, punya akun TikTok. Sudah, itu saja. Ya, cukup buat konten nanti tautkan produknya. Ya, dan hasilkan uang. Oke, apa itu affiliate? Sudah saya jelaskan tadi. Kita menjual produk orang lain. Ya, melalui link. Jadi link kita yang kita sebar melalui tautan video nanti. Ya, apa yang perlu disiapkan? Pertama adalah akun TikTok minimal 600 follower. Ya, ini Sudah teman-teman sudah punya akun TikTok belum? Nah, belum, nanti buat ya. Buat belum. dulu. Ini saya ajarin dulu. Jadi kasih gambaran dulu. Nanti teman-teman pelajari, boleh pelajari sendiri. Eh,
Atau nanti kita akan bukakan kelas offline kalau saya masih di Batam ya. Nah, kalau saya masih di Lombok. Nah, ini yang perlu disiapkan ya. Teman-teman harus punya akun TikTok minimal 600 follower ya. Jadi baru kita bisa mendaftar di affiliate itu 18 tahun umurnya dan sudah 3 posting selama 28 hari terakhir ya. Itu ada postingan. Nah, tapi nanti saya Teman ajarkan. ini ya. Kenapa? Kenapa? Mudah dapat 600 follower kalau di TikTok, Pak. Nanti cari apa konten-konten yang viral tuh. Nah, Usianya ini Pak, kenapa? usianya harus 18 tahun Pak. Usianya minimal minimal, bukan Minimal ya. iya Wih, minimal, bukan lama umur sekali. berapa? Umur berapa? Bapak udah umur berapa? Lama sekali berarti. Oh, Untuk mendapatkan Mudah itu mudah. 600 ya, follower tuh lama. mudah. 600 follower tuh mudah. Nanti begitu buat akun iklankan aja dah cepet tuh. Atau bisa juga beli akun yang sudah ada bisa. Nah, kemudian kalau kita sudah punya itu ya minimal satu tadi tuh nanti baru daftar sebagai affiliate TikTok. Nah, setelah menjadi affiliate nanti banyak jenis produk yang bisa dijual teman-teman. Misalnya jadi nanti teman-teman cari aja TikTok produk yang berarti ada di jualan. rumah caranya begitu. Ya. Cari produk yang ada di rumah itu yang disyuting-syuting nanti kaitkan dengan produk yang ada di TikTok. Begitu aja nih, nggak perlu beli sampel. Nah, baru kita akan edit video pakai Capcut ya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan praktek nih. Nah, nggak usah install-install dulu, nanti teman-teman lihat-lihat aja dulu ya. Nah, bagi saya ini, ntar saya izinkan dulu menjadi, kita akan install TikTok, kemudian Capcut. Ini aja modal kita nih, dua ini, ya. Punya TikTok, punya Capcut. Nah, kemudian nanti kita akan tautkan produk affiliate-nya. Nah, ambil sampel dan buat konten. Nah, sampel ini, tahu arti sampel? Contoh ya, contoh barangnya. Nah, ntar. Coba saya pindah dulu ke handphone ya, bentar ya. Saya pindah ke Ya. handphone. Hmm, kemudian. Ayo sambil tanya-tanya. Ini, ya, Pak Rudi. Pak Rudi, saran Pak. Kita diajarin cara buat kontennya. Ya, kita akan ajarin ntar lagi. Mana ini punya saya tadi, maksud. Partisipan. Yang admin satu. Saya jadikan co-host ya. Co-host. Yes. Oke. Kok co-host. Host. Bentar. Anda sekarang jadi host. Oke. Ini saya berhenti dulu share layarnya. Stop share. Bentar. Bentar ya. Saya yang share dulu. Berbagi. Berbagi layar. Oke. Nah, saya masuk ke ini, ke handphone ya, teman-teman ya. Cara dapat follower yang cepat. Ngeri kali pertanyaannya. Langsung senior nih pertanyaannya. Oke, sekarang kita akan coba eh nih, suara saya masuk nggak? sudah Nggak jelas masuk. Pak, Jelas? sudah masuk, sudah jelas. Masuk. Oke, teman-teman, ini saya masuk ke screen handphone ya. Saya masuk screen handphone. Jadi, tadi saya bilang apa tadi? Install TikTok satu nih, TikTok saya tuh. Nah, ini TikTok saya tuh, ya. Ini ada TikTok. Ya, saya punya akun TikTok. Kemudian satu, saya punya Capcut. Nah, ini. Nah, teman-teman, eh, kalau mau menjadi affiliate, nanti munculnya seperti ini. Jadi affiliate. Ah, ya, ntar, belum muncul. Nah, ini dia. TikTok, kok ada peringatan. Oke,
Nah, ini dia nih kalau yang sudah bisa affiliate, teman-teman. Nah, ini. Jadi ada ada keranjang yang dua mata tuh. Nih. Nah, ini adalah produk-produk yang sedang saya jual. Nah, ini teman-teman, untuk apa namanya produk-produk yang seperti ini nih, itu teman-teman saya nggak beli. Saya nggak beli teman-teman. Jadi saya nemu di apa di rak sendal, itu saya videoin. Nah, baru nanti ini ada muncul. Nah, di sini ada nih keranjang kuningnya tuh. Tuh, ya kan? Ini ada sandal Puse Promo kan ada keranjang kuning di bawah kan. Nah, begitu diklik seperti ini. Nah, ini orang belanja nih. Nanti ya. Teman-teman bisa buka di sini di apa? Akun saya juga bisa dibuka di baleshop.id. Nah, ini namanya affiliate. Jadi, cara kita notekan produk, nanti kita cari ke sini di toko TikTok. Kita mau cari apa nih? Apa yang ada di rumah kita? Nah, misalkan saya punya tripod ya. Saya ketik aja tripod. Nah, tripod atau pengasah, pengasah pisau, tripod untuk konten. Nah, ini saya cari seperti ini. Ini kan muncul tuh, teman-teman. Bentar, apa yang muncul ini? Loh, saya lepas dulu dari tripod. Tuh, apa? Nah, ini saya back dulu. Nah, ini kan tripod. Nah, saya buka seperti ini, teman-teman. Nah, ini banyak tripodnya nih. Saya buka. Nah, ini kan ada komisi tuh muncul tuh, komisi. Ini dapatkan di bawah tuh 3.627. Nanti diklik. Nah, di sini ini ada ditambahkan ke showcase. Itu sudah saya tambahkan berarti. Nanti tinggal saya upload. Saya cari produknya dulu kalau saya sudah tambahkan eh, ke showcase-nya. Nah, sekarang kita akan ambil konten. Caranya mudah, teman-teman. Nah, coba ya. Ini ada tripod nih. Saya ambil. Oke, ini adalah tripod yang akan saya jual. Saya ambil videonya seperti ini, seperti itu, ya. Saya buat nih, saya bikin. Saya ambil-ambil aja kayak gini, nggak usah saya ngomong-ngomong, nggak usah saya ngomong. Nah, saya ambil gini aja, nggak usah saya ngomong. Tuh, ya kan? Saya balik, kemudian saya munculkan tombolnya. Sini ada tombol, ini, ya, ada tombol. Misalkan mematikan, tinggal diklik di sini. Nah, oke, seperti ini. Dah, saya stop, ya. Saya sudah dapat kontennya, teman-teman. Sekarang saya akan edit. Saya akan edit, saya back. Nah, saya edit menggunakan CapCut seperti ini. Masih ada pertanyaan. Eh, Cara dapat follower yang cepat dari Pak Lalu Syukron. Cara dapat follower yang cepat. Sebentar. Saya jawab dulu yang disuruh ajarin buat konten. Ini saya buat konten. Tadi saya sudah ngerekam. Nah, sekarang kita akan edit, ya. Kemudian ini kan udah masuk nih ke capcutnya. Kita ambil video yang tadi. Kita ambil videonya. Nah, ini dia. Ya kan? Ini yang paling atas nih. Tuh. Ini kan? Tuh, teman-teman. Kita tambah. Nah, kita tambah seperti itu. Nah, ini kan videonya masuk nih. Tuh. Jadi cara ngeditnya tinggal diklik. Nah, seperti ini. Ya. Kalau teman-teman, saya mau ngomong apa ya tentang produk ini? Ya sudah, teman-teman tinggal masuk ke di sini bikin bikin apa namanya? Ada namanya Chat GPT, ya. Teman-teman bisa bikin skrip di sini. Chat GPT itu bisa di laptop juga. Chat GPT masuk. Kita mau buat suaranya nanti. Suara yang seperti ini.
Coba ntar mana TikTok saya tadi? Ini TikTok saya. Oke. Ya. Kok ini yang muncul? Ntar. Back dulu. Oke. Oke. Nah, ini teman-teman di produk saya, di video saya ini semua ada suaranya ini. Ada suaranya semua nih. Kok nggak keluar suaranya ya? Bentar. Mana zoomnya tadi? Share suara. Enggak bisa di sini. Nah, jadi keluar suaranya itu teman-teman. Nah, ini kan produk saya nih. Tuh. Kita akan bikinkan suaranya sekarang di Capcut. Kita buka Capcut. Biar agak lambat. Nah, ini dia. Nah, suaranya voice over-nya itu kita buat di ChatGPT tadi nih. Di sini ChatGPT. ChatGPT, apa yang bisa saya bantu? Nah, kita perintah aja ChatGPT-nya. Bisa pakai suara atau pakai teks. Jadikan atau langsung aja. Buatkan saya voice over. Voice over suara narasi boleh. Voice over produk produk apa namanya tadi? DNW like DNW ring like. Hmm. Dengan susunan susunan kalimat menggunakan buatkan saya satu atau tiga boleh. Tiga voice over. Misalnya video yang tadi mau dijadikan tiga teman-teman ya. Voice over untuk produk DNW ring like dengan susunan kalimat menggunakan kata kata problem. Nah, jadi kalau kita jual produk itu kita harus mengetahui problem orang dulu. Apa yang mereka butuhkan? Problem, kemudian agitation, agitasi atau kekhawatirannya, baru kita kasih eh, solusi. Nah, setelah kita kasih solusi, jangan lupa call to action. Nah, call to action itu dia akan menghubungi kemana? Nanti kan check out di keranjang kiri bawah gitu, ya kan? Di keranjang kiri bawah. Oke, coba buatkan saya tiga voice over untuk produk TNW ring light dengan susunan kalimat menggunakan kata problem, agitasi, solusi, dan call to action. Coba kita lihat. Dia akan membuat tiga contoh voice over, ya kan? Oh, jadi tuh. Nah, voice over kedua. Hmm, hmm. Oke, udah jadi dia. Oke, gimana teman-teman? Ini sudah bisa jadi tiga video yang saya buat, yang saya rekam tadi. Nih, bisa saja kita baca nanti nih. Masih kesulitan mendapatkan pencahayaan sempurna saat membuat konten. Hasil video terlihat gelap atau bayangan terlalu tajam. Nah, coba kita akan bikin. Kalau teman-teman hanya punya handphone, langsung aja di screenshot. Ya, screenshot seperti itu. Oke. Kemudian nanti masukkan ke dalam sini. Sambil dibaca, sambil ngerekam. Nah, di sini. Oke. Nah, sekarang saya masukkan yang tadi untuk saya baca, tapi saya hapus nanti. Begitu ya jadi. Nah, klik open open apa? Overlay, tambahkan overlay. Cara ngeditnya. Nah, kita cari yang tadi screenshot. Nah, ini dia. Nah, sudah. Nah, kan tinggal kita baca nih, teman-teman.
kita perpanjang sesuai panjang video dulu biar dia tetap dibaca nanti. Nah, coba sekarang saya akan merekam suara. Caranya adalah tekan menu audio. Ada di menu audio ya. Edit audio text per line. Ini ada yang audio. Kita rekam suara. Nah, geser ke sebelah kiri. Sebelah kanan. Tuh. Ada rekam. Kita rekam suara. Kita masukkan di sini. Coba. Saya rekam. 1, 2, 3. Masih kesulitan mendapatkan pencahayaan sempurna saat membuat konten. Hasil video terlihat gelap atau bayangan terlalu tajam. Itu bisa membuat konten Anda terlihat kurang profesional dan kehilangan daya tarik di mata audiens. DNW Ring Light hadir untuk memberikan pencahayaan merata sempurna dan bebas bayangan membantu Anda tampil maksimal di setiap video. Untuk mendapatkan harga promo langsung aja check out di keranjang kiri bawah video ini. Dah, saya stop. Nah, ini suaranya udah masuk tuh. Ini teman-teman. Begitu cara kita membuat videonya. Nah, ini kalau sudah jadi, gambar yang ChatGPT di depan ini kita hapus. Ya, kita klik aja di sini di Bex. Nah, ini ada yang putih di atas runcing kayak balon ini. Kita klik. Nah, itu kita hapus. Karena kita udah dapat suara ya kan? Kita klik. Nah, kita hapus. Oke. Nah, ini suaranya sudah masuk teman-teman tuh. Nah, udah jadi. Nah, ini kita bisukan supaya suara yang tadi nggak masuk. Nah, kita bisukan. Jadi dia akan ke suara yang bawah. Nah, ini dia. Nggak masuk suaranya ya. Nah, ada keluar nggak suaranya? Nah, Enggak keluar, Pak. udah keluar ya. Oh, ntar. Kalau sudah Ya, jadi nanti saya ini keluarkan ya. Ya, memang handphonenya nggak ya. clear ya suaranya. Oke, ini sudah jadi suaranya teman-teman. Ini kita cerahkan dulu. Kita cerahkan videonya biar agak nggak gelap kali. Makanya itu gunanya sebenarnya lampu konten kreator ini kita bikin supaya dia terlihat terang. Ya, ini kita terangkan dulu videonya. Nanti bikin cilok juga gitu ya. Rekaman ciloknya ya. Nah, ini kita Ya? Nah, ciloknya nanti seperti itu di syuting kayak gitu. Nanti bikinkan apa namanya voice overnya. Oh, sudah berhenti sekarang, Pak. Mau bisnis yang baru. Oh, boleh boleh, nggak apa-apa. Ya. Karena sibuk di sekolah, Ya jadi intinya nggak bisa keliling. cara bikin voice overnya tadi menggunakan chat GPT itu ada udah bisa ya pakai chat GPT itu. Ya. Oke, kita seperti itu. Nah, dicerahkan. Nah, kemudian nih suaranya juga kita besarkan. Nah, besarkan. Itu. Nah, ini suaranya udah keluar. Ntar kalau udah jadi saya akan munculkan. Nah, ini nanti tinggal yang kosong-kosong ini kita hapus saja. Yang kosong-kosong ini kita hapus. Karena itu ada putus-putusnya tadi. Nih, ya kita hapus, kita hapus. Oke, baru itu. Nah, oke, oke. Ya, ya, kita hapus saja. Oke. Nah, dah. Ini nambah aja sedikit. Kita tambahin lagi videonya sedikit aja. Kita tambahin, kita ini potongin sedikit, ya. Kita potongkan sedikit, tapi kita duplikat biar pas sesuai dengan itu, dengan voice overnya. Saya geser, ya, saya duplikat, duplikat. Nah, dia nambah videonya, ya kan? Nambah videonya. Oke, kita potong biar pas. Ya, kita hapus. Oke, ini udah jadi teman-teman. Nah, supaya ada teks suaranya keluar, kita pakai ada keterangan. Nih, ada keterangan. Nanti keterangan ini akan mengikuti suara apa yang kita omongin di dalam video, itulah keluar nanti keterangannya. Pakai ini. Nih, ada keterangan. Ya, saya klik keterangan. Nanti saya pilih yang ini aja. Ya.
Oke, kita hasilkan. Nah, dia akan membuat keterangannya. Nah, oke, oke, udah jadi. Nah, ini muncul dia. Kita lihat. Nah, ini dia teksnya tuh. Muncul kan, teman-teman? Nah, tuh. Kita kecilin. Nah, coba kita putar. Dia akan mengikuti apa? Hmm, tuh. Nah, udah jadi. Oke, sampai habis. Nah, nah, kalau sudah jadi kontennya kayak gini, nah kita tambah resolusinya biar besar, biar tajam. Nah, baru kita ekspor. Ekspor. Dah. Nah, videonya jadi simpan ke perangkat. Kita tunggu. Dia akan ekspor. Nah, habis itu sekarang kita akan upload ke TikToknya supaya dapat duit nanti kalau misalnya orang melihat video kita terus melakukan check out di keranjang kiri bawahnya, ya, di keranjang kuning lah kalau kita bilang. Hmm. Oke, sambil menunggu mungkin ada pertanyaan. Nah, udah selesai nih. Oke, udah selesai. Ya, kita selesaikan. Nah, kalau teman-teman mau nanti apa namanya videonya diperbanyak lagi, ini tinggal diduplikat, ya. Ada di ini kan ada video paling atas nih. Nih, ini ada titik 3 di sebelah kanannya. Itu kita klik. Nah, tinggal diduplikat. Nanti teman-teman tinggal diganti suaranya itu. Videonya juga harus diputar-putar, diganti-ganti posisinya, kan dipotong-potong, potong-potong, kemudian diganti-ganti supaya dia nggak terlalu sama dengan video yang kemarin, video yang pertama, kedua, ketiga gitu, ya. Itu itu mudahnya di TikTok ya. Nah, ini coba kita akan upload sekarang apa yang sudah kita eh, bikin tadi. Kita masuk ke TikTok, ya. Kita masuk TikTok, kita akan jadikan produk affiliate. Nah, di sini ada tanda plus, teman-teman. Nah, ini ada tanda plus. Kita klik plus, plus di bawahnya. Nah, kemudian kita ambil. Nah, ini ada 25 detik yang di video pertama. Kita klik. Di sini kita klik. Oke, kita berikutnya. Klik berikutnya. Nah, ini videonya sudah jadi. Kita masukkan ke dalam TikTok. Kita beri klik berikutnya. Klik berikutnya. Nah, kita buat TNW ring light. Nah, seperti itu. 16 cm. Atau boleh lampu konten, boleh juga dibuat. Tapi di hashtagnya nanti, apa guna hashtag? Hashtag ini adalah untuk memasukkan konten kita ke dalam hashtag-hashtag, ke dalam folder-folder kalau bahasa kita. Ke dalam ruangan-ruangannya. Nah, misalnya kita bikin aja TNW. Nah, ini 72.000. Kita klik hashtagnya. Kita bikin lagi konten, lampu konten. Lampu konten. Nah, seperti itu. Kemudian kita buat lagi apa? Kita buat lagi TNW ring light. TNW ring. Nah, ini ada 3.335. Dah, gitu aja teman-teman. 3 aja dulu. 3 atau 5 boleh. Nah, jadi judul. Kemudian di dalam videonya kita pastikan menyebut nama produknya. Baru di hashtagnya juga harus disebut lagi nama produknya. Itu sebagai kata kunci itu. Jadi tidak sembarangan kita buat ya. Nah, kemudian di sini ada tambah tautan. Di sini kita masukkan produknya. Produk affiliate-nya tadi ya. Saya ulangi. Kita klik ada tambah tautan ini, kita masukkan produknya sini. Nah, kita cari ya namanya apa nama tadi? Ring light ya. Oke. Nah, kita klik seperti ini. Nah, dia muncul. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kan ada di paling bawah.
dapatkan skala 10W Red Light. Itu harganya 48.000. Komisi yang kita peroleh nanti 9.000 kalau ada yang beli. Begitu ya. Kita tinggal tambah, klik tambahnya. Nah, ini. Nah, kita bikin aja di sini. Bikin aja namanya dapatkan eh, mumpung promo. Kita buat aja sini. Dah. Nah, kita tambah. Nah, itu karya Anda lulus katanya. Berarti pastikan ya karya teman-teman tuh lulus. Jangan sampai nanti ngupload sekali langsung di banned. Wah, bahaya itu. Nah, udah tinggal kita posting. Klik posting. Nah, kita tengok ya hasil postingnya langsung dia disebar ke banyak orang di atasnya nanti kalau udah terupload. Nah, itu video telah diposting semua orang dapat melihatnya tuh, muncul tuh. Itu kehebatnya di 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 TikTok. Nah, itu teman-teman, cara kita menjadi affiliate di TikTok, ya. Oke, kira-kira ngerti nggak? Paham, paham, paham. Nah, mudah banget kan? Jadi ini sebenarnya bisa sambil tidur-tiduran, sambil sambil sarungan di rumah, sambil jaga anak, ya kan? Tapi Cuma kan followernya yang 600 itu berat itu. mudah itu 600 itu. Oke, jadi eh, ini sebenarnya teman-teman udah paham nggak sih? Saya pengen buka kelas online, kelas offline-nya nanti. Kira-kira di mana posisi kita buka offline-nya? Biar teman-teman bisa langsung membuat seperti yang ini. Ntar. Kalau langkah-langkahnya sudah paham, tinggal followernya saja biar bisa masuk ke affiliate. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan apa namanya akun TikTok yang cepat supaya langsung bisa bermain, sebenarnya eh, nanti ketika kita akan belajar offline ini, saya ingin teman-teman ikut. Tapi ya yang kita dapatkan nanti kita kasih akun TikTok satu yang sudah siap untuk dipakai buat jadi affiliate. Nah kemudian nanti kita kasih di sini ya, bentar mana tadi? Kita ganti dulu ya. Ya, saya share dulu. Ya, nanti di sini teman-teman kita akan pelajari tentang mana nih? Ya, nanti kita akan pelajari nih dokumennya sudah saya. Nah, ini dia. Jadi ini nggak usah lagi, yang ini nggak usah lagi. Nah, paling ini yang kita pelajari nanti. Riset produk laris. Ada kalau data. Jadi teman-teman eh, kita akan mengetahui produk apa sih yang laris di Indonesia. Nah, itu ini bisa kita riset. Kemudian kita akan tinggal menambah showcase, bagaimana cara kita tag video ya dan produknya. Kemudian kita buat script nanti menggunakan AI kayak tadi itu, ya. Boleh pakai handphone, boleh pakai laptop nanti pas ini pelatihannya. Kemudian baru kita akan diajarkan editing juga di situ, ya. Kemudian nanti setelah ini misalnya dengan satu konten kita bisa bikin jadi 10 video misalnya atau 30 video bisa. Ini kita ajarkan. Nah, baru nanti rumus posting. Kemudian misalnya kita takut lupa bagaimana kita jadwalkan. Nah, baru kita posting konten. Nah, di sini teknis percepat viral itu kita juga ajarkan khusus situ, ya. Ini fasilitas yang kita kasih teman-teman. Kemudian ada copy break dan snack. Kemudian ada sertifikatnya. Ah, itu teman-teman ya. Nah, karena ini sudah selesai pelajaran kita. Jadi itu cara bikin konten, kemudian bagaimana kita menghasilkan dari TikTok. Selain itu nanti bagaimana teman-teman live, ya, live. Kemudian live itu teman-teman bisa dikasih gift nanti sama orang-orang yang nonton. Ini ada donat, ya, ada ada kereta, kemudian ada banyak-banyak. Oke. Nah, berapa biaya pelatihannya? Biaya pelatihannya murah banget, kawan-kawan. Biaya pelatihannya itu teman-teman hanya mana dia tadi? Nah, untuk biaya pelatihannya sendiri, ini offline-nya, biasanya kita buka 750.000 per orang, teman-teman. Ya, 750.000. Tapi karena saya lagi lombok, teman-teman. Nah, khususlah teman-teman ini yang mau punya banyak duit dari TikTok nanti
Eh, kita akan minta bayaran hanya 247, tapi teman-teman akan mendapatkan akun TikTok siap pakai ya. Jadi nggak perlu daftar-daftar lagi, nggak perlu nyari subscriber lagi. Ya, nanti kita akan kasih di situ followernya 600 sampai 1000-an. Nah, ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin daftar nanti langsung aja chat di grup ya atau chat saya langsung di ini ya. Bentar saya carikan nomor sini 081991074719. Nah, chat di situ ya. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan akun TikToknya dan ikut pelatihan offline-nya ya, untuk pelatihan offline-nya nanti cukup bayar segini aja, 247.000 aja ya. Jadi terbatas ini teman-teman. Saya tunggu sampai jam 1 siang ya. Jam 1 siang saya tunggu. Nanti yang sudah daftar saya akan masukkan ke dalam grup VIP-nya. Ya, grup VIP khusus untuk teman-teman yang daftar sebelum jam 1 ya. Hanya 247.000 saja. Kalau ini nggak usah teman-teman. Saya tahulah teman-teman sangat berkeinginan juga punya ratusan juta, punya puluhan juta ya dari TikTok. Nah, karena sudah banyak yang berhasil teman-teman. Ini saya lihatin teman-teman guru-guru saya juga. Bahkan bahkan nanti teman-teman ini saya kirimkan dulu jadwal guru-guru saya ini ada nama Hendra Setio, kemudian ada Bang Leo, ada Bang SBM 1 miliar. Itu teman-teman saya di TikTok. Ini ntar saya ambilkan ini. Jadi teman-teman daftar di sini ya. Nah, teman-teman yang mau ikutan nanti di kelas offline, nah, langsung di sini ya. Oke. Nah, ini ada yang nanya nih, Bang, kalau menjual file di link ID gimana? Nanti kita ajarkan di offline. Tenang, aman tuh. Ya, ikut aja yang offline-nya. Nanti kita akan bahas tentang digital marketing, ya, strategi, Ah, ya, begitu. Oke. Eh, kalau nggak ada pertanyaan, silahkan langsung di link tersebut, teman-teman ya. Bagi yang ingin daftar. Nih saya anukan di grup sini. Ya, oke. Ini ada yang baru bergabung ya. Nah, ini ya. Pelatihan offline. Pelatihan offline. Nah, ya di situ. Nanti teman-teman check out. Saya tunggu sampai jam 1 karena saya ada jadwal ini mau keluar teman-teman. Harusnya tadi jam 11 sudah selesai. Ternyata panjang banget nih. Oke, nggak ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan berarti saya rasa sudah cukup dulu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sama-sama lakukan ini bermanfaat, bisa menambah wawasan teman-teman, dan saatnya kita harus membangun Indonesia. Kita akan menunjukkan Lombok dalam usaha-usaha kita. Ya, terima kasih semuanya sudah hadir dalam pelatihan ini. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman semakin jaya, rezekinya semakin lancar. Nah, kalau misalnya kita ada waktu nanti di pertemuan offline, kita akan jumpa di situ. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.